Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu memaknai Al-Fatihah dalam konsep ma'rifat. Hari ini kita memasuki Al-Fatihah adalah batang tubuh. Batang tubuh itu adalah Al-Fatihah. Nanti juga batang tubuh itu adalah alam. Sesungguhnya batang tubuh itu juga sifat 20 sesungguhnya. Ya, halaman 31. 31 ya. Tetap berawal dari pengakuan. Asyhadu. Ya. Lalu setelah pengakuan sebut nama dan pujian. Kan mengaku dulu, Bu. Maka setelah pengakuan dikenal dengan nama, dengan ada nama baru dapat pujian. Ini makanya tidak bisa dipisahkan Islam itu dengan politik. Jadi sekuler itu sangat bertolak belakang dengan konsep Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri adalah politik. Ini pengakuan, nama, pujian. Dan Al-Fatihah itu adalah politik sempurna. Surat satunya, ayat satunya Bismillah, kan begitu? Jadi jumpa dengan orang, sebut namanya. Ayat keduanya Alhamdulillah. Apa setelah sebut nama? Puji orang itu. Nah gitu ya. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Apa dia? Akui dia orang baik. Ayat keempat Malik Yaumiddin. Akui dia. Engkau sekarang rektor ya. Engkau sekarang kepala dinas. Ya. Setelah itu engkau sekarang kepala sekolah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa di situ? Beruntunglah orang jadi bawahanmu. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Cuma aku lapar dari pagi, duit tak ada. Betul? Kabulkan. Fatihah itu politik sempurna. Jadi kalau kita suami istri pulang laki sawi namanya dulu. Ya kita Bu Hidayah. Aja leman. Alhamdulillah abang sehat selalu. Betul Bu? Setelah itu aku dia baik. Alhamdulillah. Tambah minyak abang kini. Malik Yaumiddin. Beruntunglah aku dapat suami abang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiada lagi perlindungan kecuali abang di dunia ini. Wa iyyaka nasta'in. Listrik lu bayu le bang. Dibayarnya itu. Dibayarnya tuh ya. Jadi tidak boleh datang langsung marah-marah. Itu pelihatu politik. Sekarang kita coba. Fatihah itu adalah tubuh kita itu Al-Fatihah. Mana yang pengakuan asyhadu itu? Yang mengaku itu adalah kepala, tubuh, tangan, pinggang dan kaki. Cuma di situ ada satu yang agak apa ya? Agak rasa-rasanya. Kalau kepala oke, betul Bu? Tubuh udah masuk. Tangan ada pinggang di sini. Ada kaki. Maka pinggang itu dibuat kalimat huruf H. Betul Bu? Persendian yang sangat menentukan H. Pinggang ya. Lalu di mana yang disebut nama? Tetap kepala, tubuh, tangan, pinggang dan kaki. Lalu yang kepala itu adalah rumah daripada huruf ba. Ya. Tubuh itu adalah titiknya. Tangan itu adalah lam awal daripada kalimat ba. Itu lam sebenarnya. Dirangkai ya.
Sin adalah pinggang, mim adalah kaki. Untuk di syahadat tadi alif adalah kepala, titik yang 3 itu adalah tubuh, sin itu adalah tangan, ha itu adalah pinggang, dal itu adalah kaki. Lalu setelah punya nama, datanglah pujian. Kepada siapa pujian alhamdulillah itu? Kepala, tubuh, tangan, pinggang, dan kaki. Mana kepala? Itulah alif pada alhamdulillah. Mana yang tubuh? Lam awal daripada ha, al-ha. Tangan adalah ha, pinggang adalah mim, dal adalah kaki. Itulah yang akan mendapat pujian. Mim pinggang. Ha tangan. Lam alifnya itu tubuh. Alif pada alhamdulillah kepala. Al kepala, tubuh, ha tangan, mim pinggang, dal kaki. Itulah wujud Allah. Wujud Allah. Maka yang nampak memang kepala, nampak memang tubuh, terlihat memang tangan, ya. Terperhatikan memang pinggang, yang berjalan kaki, tapi itu wujudnya Allah, wujudnya Allah. Maka bismillah itu adalah, inilah yang bismillah. Bismillah yang punya nama. Maka kepala itu adalah kehormatan. Maka dulu di kampung Bu Ajaidah, Bu Ajaidah, kalau TK doang kepala, itu bisa berkelahi dibuat ya. Karena itulah yang yang wujud sesungguhnya bismillah itu adalah kepala. Maka disebut kepala itu jadi penghormatan tertinggi. Baik kepala sekolah, kepala dinas, ya, kepala pimpinan, ya. Itu dia. Lalu Ar-Rahman itulah otak. Jadi yang akan mendapat kasih itu adalah pemikiran. Ibu, ada presiden kita, ada pejabat-pejabat kita, ada yang tidak Islam, ada yang Islam. Coba kita tengok Ar-Rahman, otak, pemikiran. Pak Rocky itu Islam atau tidak kira-kira? Rocky Gerung? Enggak. Rahman? Islam atau tidak? Kasih kepadanya. Betul tidak? Kenapa bisa semua orang kasih? Karena kepalanya berfungsi dengan izin Allah. Betul tidak, Bu? Sulit dijatuhkan. Sehingga lahirlah filosof, menimbulkan filsafat, filosofis, dan semua tuturnya bernilai. Dia tidak Islam syariatnya, tapi yang jelas dia lancar bahasa Arab juga, ya, lancar bahasa Arabnya. Hadis juga hafal dia, Al-Quran juga hafal jadi. Maka dapat Rahman. Cuma syahadat yang belum dia. Syahadat yang belum. Ashadu yang belum. Kalau sempat di ashadu, berwujudlah namanya dan terpujilah dia. Mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Amin. Itu dia. Ya. Ar-Rahim itulah antara dua kening. Maka yang akan mendapat sayang itu tetaplah di sini. Betul apa tidak, Bu? Ya.
Kasih kepada siapapun, sayangnya di sini. Ke anak mau pergi sekolah, di mana dikasih? Sini. Maka disebut sama dengan mencium Hajar Aswad. Kalau suami istri. Jadi tiap pagi cium Hajar Aswad ni. Ciumnya sama suami keningnya pagi-pagi gitu. Iya. Ya, kita udah terlambat ya kasih itu apa untuk anak-anak gitu. Pokoknya sebelum suami pergi kerja, katanya cium istri. Itulah ya. Tepat ya. Anak gitu juga. Iya, Jadi anak kalau dilepas jauh, ini jangan lupa. Itulah sayang. Karena itu ar-rahim. Sayang. Antara dua kening. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bismillah kepala tadi. Rahman otak. Rahim alhamdu. Mana alhamdu? Nih. Maka tidak pernah dapat pujian tangan tu yang nampak pujian pertama pastilah deh condong telur ayam kok ya. Condong apa bulik telur ayam? Lanjut. Balasum pipit ni. Balasum pipit. Ya. Ini yang dapat yang disebut alhamdu. Muka kita. Jadi muka bukan wajah. Begitu? Muka bukan wajah. Muka adalah jatuh kepada rupa. Maka dia berwujud zahir. Maka seluruh ilah dia punya rupa, bukan wajah. Maka kita dalam Islam diajarkan Rasulullah tidak menyembah rupa, tapi menyembah wajah, menghadapkan ini wajahtu wajhiyah. Hadapkan wajahku kepada wajahnya, wajahku dan wajahnya. Nyanya kemana? Rabbani. Rahasia ki. Jadi kalau punya rupa, maka Tuhan definisinya ilah itu sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting dengan sedemikian rupa. Karena rupa maka dia punya bentuk, punya fisik, maka terciptalah namanya patung. Maka tidak ada Tuhan-Tuhan itu. Terciptalah jabatan, kekasih dan lain sebagainya. Maka berwujudlah dia ilah itu. Nah, sementara Allah tidak, dia zat, maka wajah. Maka yang dapat pujian itu adalah muka, rupa. Rupa. Rabbil alamin, itulah telinga kanan. Telinga kanan. Ini Rabbil alamin. Sekarang aku puntur tuh, Bu. Main pilih telinga gitu. Hah? Apa nama tuh, Bu? Kini lah modelnya terapi, ha? Bawa tarik itu nih. pijat ditarik. Iya. Kita kajian marifat udah lama lah tahu. Tarik ke atas. Iya. Karena itu repres ya. Represnya. Apa kalau telinga ditarik itu kan gerak saraf apa dia? Yang jelas kalau dalam kajian marifat, semakin kalau kita duduk begini, itu apabila aksesoris saraf itu lentur itu tidak tegang, tua itu cepat kena tegang itu tua itu cepat mati. Itu dia. Ini dalam kajian apanya Bunda ya? Makanya jadi setiap wudhu gini kan ya. Gini masuk. Itu lentur repres balik. Makanya para arif billah itu jadi zuriat Rasulullah yang masih hidup sekarang kan 100 lebih ya. Siapa namanya itu, Bu?
Siti siapa namanya? Lupa. Oh iya di Kalimantan itu. Ah, itu yang di Kalimantan tuh. Kalau lebih 100. Tasbihnya apa dipakai? Biji lengkeng. Biji lengkeng ya. Hampir tak pernah tidur dia. Itu memang Itu dia. Jadi membuatkan awet itu rupanya karena saraf tidak tegang. tapi memang Dan tengok wajahnya masih wajah umur 80-an ya. Iya. Kayak sebaya dulu sama. Yati Otopia Roma Irama ya. Titik Sendora, padahal dia 200-an. Kita sudah ya. Kan Puspa. Itu dia. Jadi Puspa. Itu dia. Itu luar biasa ya. Itu Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahman telinga kiri. Ar-Rahman ayat ketiganya ya. Ar-Rahim dua tangan. Ya. Dua tangan. Maliki Yaumiddin belakang. Jadi yang punya kita tuh Bu, maka stempel kenabian itu, khataman nabiyin itu di belakangnya. Sini. Belakang. Stempel Ibu tahu yang disebut stempel kenabian itu? Ya. Kenapa di belakang? Maka Nabi bisa melihat seluruh makhluk gaib. Itulah pada anak. Nanti kalau ada anak kita yang tompelnya putih, dia akan bisa melihat makhluk gaib. Orang menyebut indigo. Kalau hitam tak masuk dia. Apalagi tumbuh bulunya, tambah tertutup dia. Jadi yang putih Bunda, yang putih coba kita tengok sini ya. Putih, ini ibarat yang putih. Ini tubuh. Sekarang kita masukkan cahaya. Ini putih, tembus kemana-mana, nampak dia. Jadi tompel putih itu adalah khataman nabiyyin. Perempuan biasanya banyak tompel putih itu sekitar pinggang sini. Laki-laki banyak di punggung. Jadi kalau ada anak yang udah itu insya Allah diaktif mata batinnya. Ada semacam panau tapi bukan panau, dia putih. Ini ada yang merah Bu. Kalau merah itu kadang di wajah ada orang. Di wajah separuh kadang ya. Kalau yang hitam beda lagi. Yang putih itu yang disebut khataman nabi ya. Makanya bisa kita mendengar, bisa melihat yang tidak nampak oleh mata batin manusia, yang tidak nampak oleh mata kasat manusia. Itu dari lahir. Iya. Makanya anak-anak seperti itu dulu sering menangis. Karena dia kadang belum terbiasa. Ya. Makanya orang yang paham ditutup sampai pada saatnya. Biasanya umur 10 tahun ke atas dikasih pemahaman, buka lagi agar dia melihat semuanya ya. Nampak? Ini dua alternatif. Kalau lepas enak kali, kalau tidak pas risih. Sebab dia lebih banyak dari kita makhluk yang kasar. Makhluk halus itu. Ya, banyak. Ya. Maliki Yaumiddin. Maka kalau bersalam berpisah, Bu lakukanlah Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi di mana? Otak, rahim, cium keningnya. Lalu usaplah punggungnya. Betul? Itu dia. Usap punggung. Terutama anak kita. Suami gitu juga ya kalau sampai kerajonya. Cium keningnya buat jahidahnya. Usap punggungnya. Elok ya bang. Tetap menang gitu tadi. Milik kita itu. Itu yang Maliki Yaumiddin. Ya. Yang belakang ni ya. Tak bisa orang menyentuh di belakang tu kecuali pemiliknya. Iyyaka na'budu leher. Ya. Jadi kepada engkau aku menyembah, ke sini letaknya. Nasta'in kehendak kita. Makanya kalau ndak
tercapai cita-cita atau terkabul, ya Allah. Betul Bu? Nyentuh awak tuh Bu, hak kita tuh. Ya, kewajiban sini lewatnya. Hajat kita di sini. Dadah. Ya. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, urat lidah. Jadi Bu, ada dalam pemahaman Ridwan menyebut tafsir bil ra'yi. Tapi dia masuk. Bisa diilmiahkan. Yang diamalkan cuma surah Al-Fatihah, itulah ihdinas siratal mustaqim. Jadi setiap keluar dari rumah, amalkanlah ihdinas siratal mustaqim. Apa? Kalau translate kita, tunjuki aku jalan yang lurus. Jadi sebelum keluar dari rumah, makrifat, cukup baca bismillah Al-Fatihah, konsentrasinya pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki yang berjalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus? Urat lidah di situ dibuat. Makanya yang membuatkan orang bisa tidak lurus itu berawal dari lidah. Baik orang bertutur kepada kita ataupun kita bertutur kepada orang. Ini awalnya manusia tidak lurus. Nampak Winur tadi. Ceduyan ni. Ini enggak bos. Gua juga Winur kecilan ceduyan ni. Tunjuki jalan yang lurus. Lalu apa lagi? Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tentu jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Di mana dia? Pusat. Tidak bisa orang menyentuh di bawah itu kecuali orang yang telah lurus ininya. Bagaimana lurus? Aku terima nikahnya, betul? Siti Nurbaya dengan mas kawin 3 hektar sawit dan 20 hektar kebun karet, 13 mayam emas dibayar tunai. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberi nikmat di atas mereka yang ada di bawah pusat. Maka siratal ladzina an'amta alaihim wa maghdubi alaihim, itulah pusat. Tapi kalau enggak, maka disebutlah zani, berzina. Jalan orang-orang yang kau murkai. Ghairil maghdu. Apa ghairil maghdu itu? Empedu. Empedu itu pahit atau manis Bu? Pahit. Maka kalau dihukum syariat, empedu itulah disebut pertama jilid az-zaniyatu waz-zani. Dalam surat ke-24 ayat 2, lelaki perjaka dan perempuan gadis perawan apabila berzina, fajlidu mi'ata jaldah. Jilidlah masing-masingnya 100 kali. Wala tu'bus, dan kamu tidak boleh balas kasihan saat mencambuknya. Kenapa? Itu empedu, pahit. Karena dia tidak dapat nikmat, karena lisan tidak maka zina. Kalau dia telah berumusan, maka bersebutlah namanya rajam. Bagaimana rajam? Digali tanah sedada pelaku zina, dimasukkan tangannya, dipadatkan. Siapapun yang menghadiran penyaksian itu bolehlah melempar dengan batu yang sanggup menggenggam. Kapan berhenti melempar? Amir berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Empedu. Itulah waidil maghdu. Empedu, pahit. Alaihim, hati kura. Tahu ibu hati kura Bu? Kalau di Kampar dulu ada namanya domam kuo. Malaria. Kura itu yang medis. Nah, ini Bu aja. Bu aja dok. Di bawah sebelah kiri sebelah kanan Bu, kura tuh. Kan menggigil kita itu. Demam kura. Kalau bahasa Indonesia demam malaria nama itu Bu. Demam malaria menggigil kura. Kanan. Di bawah kanan. Kura. Itulah jadi akibat tidak dapat nikmat, mau tu empedu, demam dibuatnya. Demam ya.
Kalau bahasa sekarang, alaihim itu, kura itu masuk penjara. Nggak aman tidur. Kadang tidur di WC. Itu ibaratnya ya. Waladdallin. Agar tidak teraniaya, dengarkanlah hati. Maka dallin itu adalah hati. Hati tidak pernah jahat. Karena di sana zahirul rabbi batni abdi. Zahirnya Allah itu di batin hambanya hati. Amin. Itulah jantung. Maka kabulkanlah jantung. Ada pertanyaan? Kemudian saudara kan? Ya, tak payah. Dibaca Fatihah nih. Ini makrifat kita. Nah, itu namanya. Ini makrifat. Oh, ini yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini dia. Yang waladdallin tuh yang pahit nih rupanya. Yang pahit. Jadi yang disebut ihdinas siratal mustaqim tuh ini dia. Jadi amalkan Fatihah itu cukup makrifat itu aja dibaca, diingat. Jangan di siratal ladzina. Bismillah. Kok gitu pula nanti kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula gini-gini. Kecek kawan. Bila lo kau naik. Makrifah. Artinya kalau sampai pemahaman kita di level makrifah ini, berarti itu Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kira-kira bisa tidak disantet surah Al-Fatihah itu? Itu maksudnya. Bisa tidak dipelet lagi? Nah, itu dia. Paham maksudnya? Bisa tidak Al-Quran itu disantet? Tidak. Ini Al-Quran hakikat. Itu. Iya. Kan yang kuat itu yang tidak nampak. Yang keras itu besi. Yang kuat yang tidak nampak. Betul? Lihat tentu di ibu gledornya. Gledor itu ya. Itu yang keras besi. Yang kuat angin. Betul? Kan ada tuh pengangkatnya tuh. Itu ada selangnya besi tapi ada penyambung, ada karet sedikit. Kalau tidak gerak dia. Bocor sedikit keluar angin, hendak naik lagi gitu. Yang keras memang besi, yang kuat bukan. Yang kuat angin. Yang tidak nampak. Keyakinan. Kok lah gaji lah ya. Tapi bolong keluang, bolong apa? Ada di Rabbani kita masing-masing. Makanya dibuat dalam pemahamannya. Apa kata dalam hadis qudsi? Aku menurut sangkaan hamba. Betul? Jadi kalau kita menyebut itu jadi orang yang menguji, maka jadilah dia. Iya. Tapi kalau ibu aja tadi, siapul ka mati, maka matilah orang itu. Gitu dia. Ya. Kan tidak payah. Tidak payah, Bu. Jadi kalau begitu tidak ada yang ditakutkan lagi. Ya, kita ini disebut Rabbani, yang maha mengatur dan maha memelihara. Tergantung kita lagi. Kalau sampai kepada ma'rifah sesungguhnya, maka orang itu tidak akan bertutur. Karena kalau bertutur, kadang ikut yang maha menutur, maka kun fayakunlah dia. Itu jemaah main anak-anak jatuh karena yang ngomong di sini, kunnya di sini. Iya. Nah, karena itulah latihannya, dikasih Allah
latihannya. Maka tinggal bertutur. Kunnya di sini pergi. Katanya di sini pergi, ditutur pergi. Pergi dia. Lah dikasih tiba latihannya ya. Ilmu makrifat tanpa latihan dia tidak ada. Berarti bersyukur bunda dikasih. Kalau pun bunda dulu pacat dikasihnya latihannya. Iya. Cobalah jujur kita. Itu disadari atau tidak? Mulai berjalan dia ngomong ngaji aja gitu. Kajian dibaca terus enggak? Kadang bisa apa saja pokoknya Al-Fatihah, apa dibacain terus. Tuh laju orang kan, tuh ngomong hati itu.